Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali bermajlis, duduk di dalam kebaikan, naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang mudah-mudahan semakin menambahkan kebaikan kita, kedekatan kita dan juga kebersihan hati kita dengan kita belajar hari demi hari tentang betapa penyakit hati bahayanya luar biasa, yang insya Allah Allah jaga hati kita, karena hati ini adalah modal utama kita berjempu dengan Sang Pencipta. Kita bertemu dengan Sang Pencipta, dari sekian amal baik yang kita bawa, tetapi justru yang menjadi penekanan Allah adalah hati yang selamat. Karena ternyata punya amal banyak tapi hati tidak selamat, maka seolah itu tidak akan jadi apa-apa. Karena berapa banyak pahala-pahala kebaikan kita rusak, itu karena terkontaminasi oleh hati yang kotor. Sedekah kita berapa banyak gugur pahalanya karena adanya indikasi hati yang kotor. Begitu juga semua kebaikan-kebaikan kita. Mungkin dari ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan seringkali juga terkena daripada musibahnya, yaitu riya. Kita ngerasa dalam berbuat ada indikasi pamrihnya, indikasi ingin dipujinya, dan ternyata sholat-sholat kita, kebaikan-kebaikan kita pun sirna, hilang, luntur pahalanya hanya karena adanya penyakit dari penyakit hati tersebut. Dan kita belajar, berusaha, berupaya, ingin menjadikan hati kita ranah hati yang menjadi pusat perhatian Pencipta kita semua. Bahwa Allah ternyata tidak fokus memandang sholat kita, tetapi Allah fokus memandang hati kita di tengah sholat kita. Allah tidak fokus melihat sedekah kita saat kita bersedekah dengan siapa, kepada siapa, tapi Allah lihat bagaimana hatimu saat kamu bersedekah. Allah juga tidak lihat seperti apa senyumanmu kepada saudaramu yang lain, yang dimana di balik senyuman yang kita berikan kepada saudara kita ada pahala sedekah di sana, tapi Allah tidak lihat sebesar apa senyumanmu kepada mereka, karena yang Allah ingin lihat seberapa tulus hatimu mengantarkan senyum kepada saudara-saudaramu itu. Yang Allah lihat adalah hati. Setiap kali kita berbuat, selalu yang menjadi perhatiannya adalah hati. Dan ternyata Allah pun menekankan bahwa Dia esok ingin berjumpa dan hanya ingin bertemu dengan mereka yang hatinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan ini adalah tugas kita bersama. Selain meluruskan perbuatan, kita juga belajar beriringan meluruskan niat-niat kita, meluruskan hati kita. Perbuatan kita rubah beriringan dengan belajarnya kita tulus ikhlas dalam berbuat. Kita tidak hanya diajarkan sedekah, tetapi kita juga diajarkan oleh Rasulullah bagaimana dalam bersedekah hanya mengharap imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi kita tidak mengajarkan kita hanya dengan sholat,
Tetapi di balik sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sholat diiringi dengan ilmu yang diajarkan Nabi, agar hati kita sesungguhnya benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi kita yang belajar menutup aurat bukan hanya asyik menutup kulit agar tidak tersengat oleh matahari, tetapi tujuan dibalik menutup aurat ini adalah untuk menjaga diri beserta hati, karena seringkali pakaian yang lebih tertutup mengantarkan kita merasa malu berada di tempat yang tidak baik. Pakaian-pakaian muslimah kita membuat kita merasa malu bila kita harus memasuki tempat-tempat apa? Tempat-tempat maksiat. Sehingga membuat kita kayaknya ini salah kostum. Kamu bukan salah kostum, bajumu ternyata memiliki kekuatan sejauh itu. Bikin kamu dengan baju muslimah, kamu merasa ada yang tidak tepat. Dengan bajumu kamu ada di mana? Berarti baju itu tujuannya bukan untuk kau pakai saja, tetapi baju itu sejatinya bisa membuatmu merasa malu ada di tempat maksiat. Hati yang malu itu yang harus kita tanamkan dan terus kita hadirkan, yang insya Allah mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, hari demi hari kita belajar, kita sudah menerangkan tentang bahayanya hasud, kita juga sudah menerangkan tentang bahayanya riya, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hari ini kita mau nerangin tentang apa? Kita mau menerangkan tentang sombong yang seringkali ada menyertai kita dan sering tidak kita sama-sama sadari. Padahal sombong ini kadang-kadang tidak langsung dengan kepala itu mendongak. Sombong seringkali itu tidak selalu terkesan terlihat berjalan tidak menoleh ke orang. Sombong tidak selalu berkemas dengan orang yang tidak mau menyapa. Tetapi ternyata sombong yang paling bahaya itu berkemas saat kamu merasa kamu lebih baik dari yang lainnya. Dan perasaan merasa lebih baik dari yang lain inilah bahaya. Merasa lebih baik dari orang lain berarti mungkin orang lainnya banyak ya. Jangankan orang-orang, satu orang saja di muka bumi ini kita merasa lebih baik dari dia, maka kita sudah terjangkit oleh penyakit sombong tersebut. Berarti kita kalau berhadapan ini dengan apa? Subhanallah, kita belajar. Kalau bicara tentang tawadhu, tentu Nabi kita sudah mencerminkan sifat tercela dari sombong itu betul-betul tidak boleh dimiliki oleh kita. Dan kita belajar dari kisah lebih dalam lagi sebelum Nabi, bagaimana kejadiannya iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari surga lantaran kesombongannya, gitu. Dosa pertama, kata dibilang, yang dilakukan oleh iblis itu pertama apa dosanya? Sombong. Sebagian lagi kan bilang hasud. Karena sombong itu selalu agak-agak nyerempet hasud ya. Nggak seneng ngelihat ada orang yang kayaknya lebih gitu. Senangnya tuh dia yang kelihatan lebih. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan sifat-sifat yang udah nyerempet tuh dua tuh. Hasud sama sombong. Waktu itu hasudnya iblis apa? Perasaan yang ibadahnya banyak saya. Perasaan yang sholat mulu saya. Perasaan kan kelihatannya yang banyak berbuat baiknya saya. Yang paham banyak ilmu juga saya. Itu kan anggapannya iblis. Begitu berbenturan dengan hukum Allah, yang mana Allah perintahkan dia antasjud di Adam. Kamu sujud aja mah Adam. Perintahnya jelas, sujud sama. Dibalik kenapa harus sujud itu kan urusan belakangan. Nah, orang tuh yang seringkali dalam melakukan suatu ketaatan dan bertanya, emang kenapa kita disuruh begini? Nah, itu tuh udah terindikasi tuh dari awal kayak sifatnya iblis. Karena nggak bisa nurut aja gitu.
sama perintah Allah. Kan kalau nurut aja selamat gitu ya. Tapi ini enggak. Aturan kan kalau iblis, sujud kamu kepada Adam, fasajadu, semua makhluk pada sujud illa iblis. Muncul satu makhluk kagak mau sujud. Gara-gara apa? Enggannya dia tidak mau sujud karena munculnya pertanyaan dalam benak. 5. Asjudu di Adam. Kurang lebih, kenapa saya harus sujud sama Adam? Apa istimewanya Adam? Kan jadi pertanyaan iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kira-kira sering gak hidup kita nih berbenturan sama situasi kayak gini? Kenapa saya harus sopanin dia? Kenapa saya harus senyum sama dia? Kenapa saya harus baik sama dia? Emang apa lebihnya dia? Kayaknya dia juga makan nasi, saya makan nasi. Kayaknya dia juga sujud, saya sujud. Apa istimewanya dia? Sering kan kita ngerasa kayak gitu. Perasaan itu tanpa kita sadari, ternyata itu indikasi awal mula daripada sifat kesombongan menggerogoti hati kita. Kenapa? Pada saat bertemu dengan satu hukum, kenapa? Kita nggak sadar. Kayaknya sombong banget. Begitu Allah perintahin, kira-kira sholatlah kamu 1 hari 5 waktu. Perintahnya jelas. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus emang sholat 5 kali? Nggak bisa apa? Kita sadar nggak dengan aturan itu? Kita itu lagi berhadapan keangkuhannya dengan siapa? Kan dengan Allah yang maha mengatur kan? Dengan Allah yang menetapkan hukum, dengan Allah yang mensyariatkan kita perintah. Kenapa sih harus subuh di jam segini? Nggak boleh siangan dikit? Gitu. Kita nggak sadar, ini kan pergolakan batin kita kan. Tapi masalahnya yang paling bahaya justru itu, pergolakan batin itu kamu lagi bertentangan dengan urusan dan perintah siapa. Kita nggak sadar. Pada saat Allah wajibkan kita, katakan menutup aurat, emang harus? Emang nggak bisa dekat sama Allah pakai hati aja? Ya nih, banyak hukum-hukum yang kemudian menjadi hal yang dia pertanyakan kembali dari hukumnya Allah. Kenapa? Kenapa Allah buat ini? Kenapa Allah buat itu? Biasanya seringkali orang yang bertanya banyak kenapa, dia sendiri yang celaka. Dia sendiri yang celaka. Itu terjadi pada iblis. Bukan lagi bertanya, tapi dengan keangkuhan. Pertanyaannya bukan karena tidak mengerti, pertanyaannya bukan karena bodoh, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan menantang. Pertanyaannya itu pertanyaan menantang. Kenapa? Kenapa ya Allah? Saya harus sujud sama Adam yang hanya kau ciptakan dari tanah, sementara aku kau ciptakan lebih dari tanah, unsurnya adalah api. Kayaknya kan masa iya api sujud sama bumi, ibaratnya sama tanah. Kayaknya nggak tepat menurut iblis. Menurut iblis saat itu. Allah nggak mau tahu. Allah tidak menganggap iblis nggak ngerti. Enggak. Karena kebanyakan orang yang kayak gini sebenarnya ngerti, tapi hatinya tertutupi oleh kabut kesombongan. Tertutup oleh kabut merasa paling benar, dan dia ngerasa paling hebat. Nauzubillah min dzalik. Pada saat itu terjadi, apa yang dia lakukan? Dia pun tidak berpikir kalau yang dia lakukan, dia menentang bukan makhluk yang ditentang, tetapi Khalik, pencipta kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Penentangan terjadi, maka rugilah hidup dia. Ternyata kesombongan membuat dia terusir daripada apa? Daripada surga. Terusir daripada surga. Sampai datang satu masa pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam menjadi seorang rasul. Iblis ini pernah datang ke Nabi Musa.
Lalu berkata, wahai Musa, kalau iblis mau taubat, kira-kira Allah mau bukain nggak pintu taubatnya? Jadi pertanyaan iblis, kalau iblis mau taubat, Allah mau bukain nggak pintu taubatnya? Tapi Allah Musa bertanya kepada Allah, Allah bilang, ya, kalau kalau dia benar-benar mau taubat, akan kuterima taubatnya dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus sujud ke kuburan Adam. Karena kan pelanggarannya apa? Nggak mau sujud sama Adam. Iya, kalau mau boleh. Datangi kuburan Adam, sujud di sana. Apa yang terjadi? Nabi Musa menyampaikan berita itu kepada iblis. Iblis dengan entengnya menjawab, hidupnya aja nggak mau saya sujud, apalagi matinya. Waktu hidup saya nggak mau sujud sama dia, masa ini udah mati saya harus datengin dia? Lihat, perasaan masih merasa lebih, itu masih melekat pada diri iblis. Dia ngerasa lebih. Pada saat dia ngerasa lebih, udah tuh bahayanya sombong. Pada saat hati ini tersisip oleh sifat merasa lebih. Jadi kita tuh nggak sadar, begitu kita ngerasa lebih, itu ternyata indikasi sombong paling dini. Dan ternyata itu akar mulanya yang justru paling susah kita cabut. Mungkin sama orang kita masih bisa mengontrol diri, kan gitu ya. Oh, kalau jalan masih nunduk, ketemu orang nyapa, ada mungkin siapa yang lebih dihormati, lebih tua, bangun gitu kan, dia yang berdiri, dia yang sodorin tangan gitu. Atau mungkin ada yang lebih kecil disayangi, dirahmati, seperti itu. Kenapa? Karena memang dasar hatinya dia tidak masalah dengan sikap itu semua, tapi merasa lebih baik ini. Makanya kadang-kadang PR-nya penyampai nasihat itu paling besarnya apa? Mata-mata yang melihat dia tidak serta-merta melihat atau mendengar pada nasihatnya aja, enggak. Yang dilihat pertama apa? Orangnya dulu. Yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong dilihat oleh matanya, orang lurus, orang benar, itu dia akan lebih mudah percaya. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum diutus menjadi Rasul, seolah-olah sama Allah sudah dijaga kan dari kecilnya. Dan dia sudah memiliki sifat al-amin, terpercaya itu dari sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu Nabi Muhammad. Sehingga begitu datang satu pesan, misal contoh, maaf ya, perintah Allah wahyu turun, Nabi Muhammad menyampaikan pesan, orang tuh gampang ngikutnya. Kenapa? Karena sudah melekat sifat-sifat mulia pada diri beliau. Jadi kalau yang ngomong siapa? Oh, kalau yang ngomong Muhammad, kita lebih percaya, kata mereka orang-orang Quraisy dulu begitu kan. Walaupun tidak langsung tuh orang Islam, sahabat yang pada saat itu ikut jadi sahabat Nabi, jadi pengikut Nabi, nggak langsung. Mereka bertahap segitunya, nabinya udah lurus. Terus gimana kalau kitanya yang punya cerita? Kita dulu mudanya punya cerita. Kita dulu punya tingkah. Kita dulu punya hal. Berarti kan yang paling kesorot apa? Tingkah laku kan? Apa yang bakal dilihat sama orang? Dulu saya pernah dapat nasihat berharga dari Hubabah Maryam rahimahullah ta'ala. Hubabah Maryam, istri Al-Habib Zain, saudari dari Hubabah Nur, pernah ngasih nasihat. Nasihat beliau apa? Saya lagi duduk makan sebelah dia, lagi disuapin makan, terus dia pegang muka saya, dia bilang, "Syuf, ente tahu Aisyah?" Dia bilang, modal pertama orang berdakwah itu sebelum nasihatmu didengar, wajahmu, penampilanmu, sikapmu, itu pertama yang dilihat sama mereka. Saya dengerin,
Ceritanya beliau itu senang ngajarin perempuan itu kalau mau ceramah wajahnya poles. Karena kamu akan diperhatikan oleh banyak orang. Kalau kamu enak dilihat, mata mereka nggak kemana-mana. Nah, istilahnya begitu. Katanya kalau kamu enak dilihat, matanya orang nggak kemana-mana. Oh, jadi poles istilahnya. Saya poles gimana? Nah, nggak percaya diri malah kalau moles. Ya kalau saya. Jadi kadang-kadang kan kalau ada yang moles, saya nggak keberatan juga. Ya emang begitu. Benar banget nasihat beliau. Pertama, kamu punya muka dilihat, tingkah lakumu dilihat, penampilanmu dilihat. Oh ya. Jangan sekali-sekali kau berharap nasihatmu didengar kalau kamu tidak memenuhi itu. Karena mereka hanya mau mendengar pada orang yang bagi mereka enak dilihat, enak dipandang dari wajah, sikap, penampilan. 3 tuh, muka, penampilan, dan sikap. Jadi kita punya muamalah sama orang itu menjadi sorotan orang buat lihat nih orang pantas nggak nasihatnya saya dengerin. Kalau sikapnya maaf sesuka hati dia, maksudnya semua cenderung nasihatnya pasti nggak bakal terlalu didengar. Begitu juga ini saya sampaikan kepada semua yang hari ini tugasnya membantu para guru dalam menyebarkan nasihat, dalam membagikan tausiah, dalam membagikan pesan-pesan pendek dari para guru-gurumu, pesan-pesan pendek daripada asatidzah dan lain sebagainya. Pertama, ingat baik-baik, orang lihat siapa kamu. Itu manusiawi. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau menekankan kita. Nah, kalau kita kan sudah sering ngaji, harusnya kita paham nih nasihat ini. Apa nasihatnya? Undur maqal wala tandur manqal. Kalau lagi mau dengar nasihat, itu yang dilihat konteks nasihatnya, bukan si penasehatnya. Karena kalau konteks si penasehat yang kamu lihat, kamu akan menunggu kesempurnaan dia. Pada saat manusia memberi nasihat, jujur aja, saya aja nggak sempurna. Karena saya manusia. Yang maksum itu Nabi. Kita Allah lindungi. Kita ini hanya menang karena Allah jaga. Allah pelihara kita. Allah tutupi aib-aib kita. Dan tanggung jawab kita berusaha menunjukkan sikap terbaik dari diri kita pada setiap manusia. Kan seperti itu. Tapi saya manusia. Mereka pun penyebar-penyebar kebaikan manusia, dan sangat mungkin mereka melakukan kesalahan. Maka kalau kamu ingin mengambil nasihat, pesannya jangan lihat siapa yang memberi nasihat, tapi dilihatnya apa? Nasihatnya. Tapi kalau bicara orang-orang yang awam, yang tidak mengerti, mereka nyarinya apa? Siapa dulu yang ngomong? Berarti kan bahasanya gini, kalau saya mau ngasih pesan kepada orang yang terbilang udah pada kenal sama saya, insya Allah nih saya mau nyampeinnya bercanda, mau nyampeinnya sedih, mau nyampeinnya apa, kayaknya karena udah terlalu kenal sama saya, diterima aja. Diterima aja. Tapi untuk mereka yang bahasanya awal-awal, baru-baru, atau saya PR-nya datang ke satu tempat yang baru, itu kan PR. Pada saat tempat yang baru, saya ingat betul nasihatnya Bapak Maryam. Penampilanmu dilihat, karena mereka akan lihat siapa orang yang bakal memberi saya nasihat. Dari mana orang ini? Siapa dia? Belajar di mana dia? Siapa gurunya? Oh, itu pasti akan menjadi pertanyaan, Bahkan dulu awal-awal saya berdakwah aja,
kan sering menjadi umurnya berapa ini dulu, kalau sekarang orang udah pada baik-baik, Masya Allah. Ini dulu umurnya wah masih muda katanya, mau nasihatin kita, Masya Allah. Nah, kembali ke pembahasan kita, sombong tidak selalu terlihat dari sikap yang Allah gambarkan di Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Ini sikap sombong terfrontal, jalannya petang-tang peteng-teng, dongak, dan menunjukkan betul-betul sikap sombongnya di hadapan orang. Kalau ngomong, ini orang-orang apa? Hah? Orang-orang kecil nih semuanya nih, kecil. Dia ngerasa besar. Padahal makna pada saat kita sholat, kalimat yang pertama kita ucap itu kan takbiratul ihram. Waktu kita mengucap Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar apa sih? Berarti ada ikrar dari lisan kita bahwa dia zat yang maha besar. Kalau Allah zat maha besar, kita maha kecil. Jadi jangan pernah ngerasa kita besar, karena itu ikrarmu setiap kali kamu sholat. Kamu diingatkan untuk selalu mengucap, orang Islam yang diucap berulang-ulang loh setiap sholat, Allahu Akbar, pindah gerak Allahu Akbar. Cuman satu-satunya yang tidak ada kata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya Allahu Akbar. Kalimat itu kita ulang berulang-ulang. Berarti kita mengutarakan berulang-ulang Allah Maha Besar. Allah Maha Besar sama dengan, ingat baik-baik, setiap kali kamu mengucap itu arti lainnya sama dengan kamu mengikrarkan kamu maha kecil. Bener aja. Begitu manusia ini diteropong dari mana? NASA tuh yang di atas, tempatnya luar angkasa. Mereka kalau lihat manusia kecil apa kagak? Kecil. Dia lihat kita kayak kita hari ini lihat semut. Semut masih kelihatan. Kamu diteropong dari NASA, kamu nggak kelihatan. NASA cuman ngelihat apa, kalau kita suka lihat itu angin, cuaca, awan, sebenarnya dia lihat nggak orang-orangnya? Saya nggak tahu, mungkin dilihat lagi pakai teropong. Tapi keumumannya yang mereka lihat indikasi daripada cuaca, kan gitu biasanya. Berarti orang dari alam semesta luar itu, dari luar bumi ngelihat kita apa? Kecil nggak? Begitu dibesarkan lagi dari semesta yang di luar itu, dari galaksinya, dari planet-planet lainnya, bumi ini sekecil apa? Jadi kalau kita berikrar kita maha kecil, itu pantas banget. Apa yang kita mau besarkan, jangankan di mata Allah, rumah kita yang besar di mata NASA yang di atas sana nggak ada artinya, kecil. Lalu apa yang kita mau besar-besarkan? Pada saat kita mengikrarkan itu di hadapan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita yang kecil. Kalau dia maha, kita maha juga, tapi kecil, sangat kecil. Mungkin inilah kenapa para ulama itu seringkali mengistilahkan diri mereka seperti debu. Ada yang bisa ngelihat debu? Ini debu, butirannya tuh bisa kita lihat gak? Susah. Kita ngelihat betul-betul butiran-butiran debu tuh susah. Mereka betul-betul merasa seolah di semesta ini nggak ada. Saya ini kecil. Satu-satunya yang betul-betul menyadari keberadaanku itu penciptaku Allah.
Kalau kita ngerasa ada orang yang seolah tidak melihat kita, melihat posisi kita, melihat diri kita, kita nggak usah bingung. Selagi kamu masih terlihat di mata Allah, semuanya tenang aja. Tapi kalau Allah sudah tidak berkenan melihatmu, ini yang paling harus kita takutkan. Tidak dilihat oleh manusia, tidak terlihat oleh siapapun, itu nggak bikin kita rendah. Banyak manusia yang di dunia ini tidak dikenal, tapi mereka begitu terkenal di langit. Karena ternyata penduduk langit sering membicarakan mereka. Antara sesama malaikat membanggakan mereka. Apalagi Allah yang terus-menerus menjunjung dan memuji-muji hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Bisa jadi yang dipuji-puji Allah di langit itu bukan orang yang dikenal oleh manusia di dunia ini. Manusia nggak kenal. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal nggak? Sampai dia punya julukan majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Dia itu betul-betul nggak dikenal sama orang di bumi. Orang bumi nggak ada yang kenal sama Uwais. Siapa Uwais? Sayyidina Umar nyariin siapa Uwais? Nggak ada Uwais. Nggak ada yang namanya Uwais. Nggak ada yang namanya Uwais. Tidak ada yang namanya Uwais. Puter-puter otak Sayyidina Umar, nyari lagi. Ada nggak di antara kalian yang datang dari Yaman? Siapa kalian yang rombongan Yaman? Angkat tangan semuanya. Yaman. Ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Orang Yaman main celengak celinguk. Gak ada. Kita nggak punya orang yang namanya Uwais. Ada nggak di antara kalian yang desanya dari Qarn? Mana yang desanya dari Qarn? Wah, pada ngangkat tangan. Ini kami dari desa Qarn. Nah. Ada nggak di antara kalian yang kenal sama Uwais? Bilang nggak ada yang kenal. Sampai Sayyidina Umar jelasin lagi. Orang ini hidupnya hanya dengan ibunya. Oh, begitu disebut itu. Ada salah seorang orang Qarn itu bilang gini, ya Rasulullah ya Amirul Mukminin, yang orang yang kamu sebutin ciri-cirinya sama kita, tapi kita ragu mau ngungkap. Memangnya kenapa? Di mata kita dia tuh biasa-biasa banget. Ada nggak dia? Ada. Lagi ngapain? Dia kami tugaskan menjaga binatang-binatang bawaan kami. Yang mandiin, ngasih makan, nemenin digembalain, dan seterusnya. Kata Sayyidina Umar, bawa saya kepada dia. Ini orang gak kenal, segitunya satu desa loh sama dia. Segitunya satu desa sama dia. Begitu Sayyidina Umar datang, tahu-tahu nemuin dia lagi sholat. Begitu dia selesai sholat, Sayyidina Umar dari belakang bertanya, man ismuka? Namamu siapa? Abdullah. Dia jawab namanya Abdullah. Kata Sayyidina Umar bilang, siapa nama yang ibumu berikan kepadamu? Nah, begitu ditanya nama yang ibunya berikan, Uwais. Namanya Uwais. Nah, jadi Sayyidina Umar ini lagi menjalankan amanat Rasul. Rasulullah dulu itu berpesan kepada para sahabatnya, karena tidak sempat berjumpa dengan Uwais, karena Sayyidina Uwais itu hidup di zaman Nabi, tapi nggak ketakdiran ketemu sama Nabi. Jadi begitu dia datang ke Madinah, sudah izin-izin sama ibunya, karena dia punya ibu yang harus dirawat, yang harus diurus dengan baktinya yang luar biasa. Dia nyampe di Madinah, Rasulullah lagi perang. Dia titip salam sama istrinya Rasul di rumah. Dia nggak bisa nungguin Nabi lebih lama karena ibunya sendirian di rumah. Jadi dia harus buru-buru balik lagi. Nggak ketakdiran ketemu sama Nabi di dunia. Padahal dia hidupnya di zaman Nabi. Dia udah berusaha jalan dari negerinya untuk berjumpa sama Nabi, tapi nggak ketakdiran ketemu sama Nabi. Makanya dia tergolong orang tabi'in. Rasulullah begitu nyampe nanya sama orang rumahnya. Apa yang ditanya? Ada nggak orang yang datang ke sini yang menitipkan salam? Waduh, bingung. Rasulullah tahu ya. Iya.
Rasulullah kemudian menitip amanat kepada para sahabat, siapapun dari kalian yang ketemu sama dia, mintalah agar dia memohonkan ampun untuk dosamu. Bayangin, yang ketemu suruh diminta doa sama Uwais. Dia mulianya itu karena baktinya sama ibunya, baktinya sama orang tua, dan cintanya sama Rasulullah, zuhudnya dengan hidup di dunia. Gak ada sedikit pun kesombongan, gak ada sedikit pun itu yang disebut ma'rufun fis sama majhulun fil ardi. Ini orang sudah terkenal di langit tapi di bumi gak ada yang kenal. Orang gila, dia orang apa? Orang gila, ODGJ kalau bahasa orang sekarang. Karena tingkah lakunya kayak orang nggak ada di dunia gitu, hayal kemana pikirannya, makan mungutnya dari sampah. Benar-benar orang zuhud yang tingkat zuhudnya luar biasa, makannya dari sana. Ya sampah dulu sama sampah sekarang beda ya. Sampah dulu ketemunya roti kering apa gitu. Nah, satu waktunya makan barengan sama siapa? Sama anjing. Jadi dia bilang sama anjing, anjing kamu ambil yang layak untukmu biar aku makan yang layak bagiku. Bilang apa sama anjing? Kalau kamu nanti, katanya, kalau kamu nanti, ya, kalau kamu nanti, kalau saya nanti berhasil melewati jembatan Sirat lalu masuk ke dalam surga, fa ana khairum mink. Berarti saya lebih baik darimu wahai anjing. Kalau saya berhasil lewatin jembatan, tetapi kalau saya ternyata terjatuh tidak berhasil melewati jembatan Sirat, fa anta khairum minni. Berarti kamu wahai anjing lebih mulia dari saya. Karena kamu nanti besok cuma jadi turab, debu. Sama anjing aja nggak mau sombong. Ini orang yang terkenal di langit yang begini. Sifat sombong itu hanya merusak jiwa kita, merusak batin kita, dan meruntuhkan semua kebaikan yang kita punya. Jadi kalau dibilang orang sombong yang tidak terlihat, sombong yang berkenaan dengan apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Ini harus dibuang. Karena itu tingkat ketakwaan tertinggi, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan tidak melihat orang lain lebih buruk dari orang tersebut, dari kita. Berarti alhamdulillah saya tidak kayak dia melakukan perbuatan. Jangan merasa perbuatan itu lebih buruk dari perbuatan kita. Itu sama aja, hanya dibalik aja peristilahannya gitu. Adapun sombong yang jelas ya, sombong yang jelas, jalan dongak, jalan petantang peteng-teng, jalan nggak noleh-noleh, jalannya nggak lihat sama orang. Apa pentingnya? Tanya jalan kayak gitu apa pentingnya? Nggak ada pentingnya. Karena Rasulullah manusia yang paling tinggi kedudukannya, jalannya nggak kayak gitu. Rasulullah jalannya tuh bersahaja. Lalu kita mencontoh siapa jalan begitu? Jalan normal aja, normal aja. Jalannya kepala nggak harus nunduk ke bawah juga, cukup aja madep ke depan, sapa siapa yang terlihat oleh matamu. Matamu ngelihat ada orang, ahlan wa sahlan, apa kabar, baik, kan begitu. Pahalanya gede. Makanya Rasulullah bilang badi bisalam amina minal kibr, al badi bisalam salima minal kibr wa ma fi ma'nal hadis. Orang yang selalu mengawali sapaan, terutama salam kepada orang lain, dia yang paling selamat hatinya dari sombong. Karena cirinya orang sombong maunya disapa. Kalau orang nggak nyapa dia, belaga nggak lihat dia. Belaga aneh, belaga nggak lihat. Ya Allah, jagain hati kita dari perasaan itu semua. Jauhin hati kita dari perasaan itu semua. Enggak, sama semuanya kalau bisa kita mau sapa. Sombong, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan kayak gitu. Jangan jalan dengan merasa bangga. Nih lihat, baju baru, tas baru,
apalagi kendaraan baru. La wallah, kita nggak mau begitu. Kalaupun ada yang ingin menikmati hal baru dalam hidupnya, bajunya, mobilnya, apapun kenikmatan lainnya, nikmati untuk kesenangan hatimu. Nikmati, nggak dilarang kok itu sama Islam. Tapi kalau di situ akan merusak kebersihan hatimu, kita patut waspada. Jangan sampai kita rusak hati kita untuk hal-hal yang semacam itu. Rasulullah ajarin kita, jangan sampai kita rugikan diri kita. Jangan sampai kita rugiin diri kita. Tamshi. Kemudian sikap sombong jelas yang seolah terlihat itu apa? Sampai memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi orang yang terkungkung oleh ego. Orang yang terkungkung oleh rasa bahwa dia yang benar. Itu yang mutusin silaturahmi kan jelas. Larangannya apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga yang mutusin tali silaturahmi. Kenapa? Qati'ur rahim yang ditegur oleh Rasul. Karena pemutus tali silaturahmi itu cenderung kalau dia mutus pasti dia ngerasa benar. Pasti dia ngerasanya benar. Jadi dia yang nunggu orang datengin, orang yang mulai, orang yang nyambung, atau orang yang minta maaf. Sementara kita merasa di sini kalau ada hubungan silaturahmi yang diputus itu, kita ingin memberi pelajaran kepada dia. Boleh nggak dalam menyikapi sikap sombong kita ingin beri satu pelajaran? Kapan kita harus menunjukkan sikap sombong? Ada kan bilang, Ustazah, kan kalau sombong sama orang sombong apa? Ada pernah dengar istilah itu? Itu benar nggak Ustazah? Benar. Sombong at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Takabur, sombong kepada orang yang sombong sedekah. Nah, tapi sombong sama yang sombong ini gimana maksudnya? Kalau kayaknya kalau levelnya kita sombong sama yang sombong nggak kena. Karena levelnya kita level ego masih sama-sama. Tapi takabur lil mutakabbir, orang yang rasa sombong di atas dengan orang ketemu sama mereka, sombong, merasa agama dia paling benar, Islam tak ada harga, Islamnya dianggap sebelah mata. Sama yang kayak gitu, fanahna aziz, kita ini orang Islam. Sama yang begitu tunjukin kita nggak butuh sama dia, tidak gentar sama dia. Apa yang kau ingin pandang hina dari kita, kita akan memenuhi kemuliaan dari sisi agama kita. Sama dia sombong, sedekah. Sombong sama dia yang begitu, sedekah. Orang yang nasallallahu salamu alafiyah, ngapain majelis taklim, berarti yang dihinakan siapa? Jadi kalau mau sombong dengan yang disebut at-takabbur dan mutakabbir, orang yang menjatuhkan syiarnya Allah, bukan yang menjatuhkan harga diri kita. Kalau menjatuhkan harga diri kita nggak ada kaitannya, tapi yang menjatuhkan syiarnya Allah. Ngapain sama pengajian gitu-gitu amat, pengajian mau gini-gini banget, jangan kelebayang. Atau ada yang nganggap ngapain itu sampai begitu-begitu amat, sampai begini. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Tunjukin, nah syiah ini agamanya Allah, kita harusnya totalitas sama agamanya Allah. Apa yang berkenaan dengan agamanya Allah kita junjung, apa yang berkenaan dengan agamanya Allah kita angkat. Kalau itu berkenaan dengan Allah, dengan Rasul gitu ya, harga diri kita mah abain. Itu tentang Allah dan Rasul, itu yang harus kita tunjukin sama mereka. Sombong itu sedekah. Tapi kalau urusan kita, harga dirinya, harga diri dilewatin, harga diri nggak ditegur, harga diri nggak apa, ini adalah ujian yang ingin menunjukkan seberapa tangguh, bersih hati kita dalam menyikapi setiap godaan hidup tersebut. Justru kita nggak bakal ketahuan kalau kita ini orang baik. Kalau apa? Kalau kita itu ketemu sama godaan itu, kita tetap memilih menjadi orang baik. Kan gitu.
ada istilah dalam bahasa Arab itu asyada'id, katanya kesulitan itu tidak memutuskan hubungan. Istilah ini maksudnya gimana? Ini sebenarnya untuk nasihat pernikahan, tapi nyambunglah. Asyada'id, katanya kesulitan-kesulitan tidak memutuskan hubungan. La taqtal alaqat. Katanya dia nggak bisa memutuskan hubungan. Maksudnya apa? Saat satu hubungan diuji dengan datangnya ujian, diuji kan? Lalu ujian itu gara-gara datang akhirnya mutusin pisah. Apakah pisahnya karena ujian? Bukan. Pisahnya karena sejak awal emang kamu nggak punya jiwa berjuang. Karena orang yang sejak awal dibekali dengan sama-sama kekuatan, tujuan yang sama, tekad yang sama, justru ujian akan menentukan sekuat apa tekadmu, sebulat apa tujuanmu, sesungguh-sungguh apa kamu dalam berjalan mengarungi rumah tanggamu, dalam hidupmu. Berarti godaan orang ke kita itu harusnya nggak bikin kita mutusin silaturahmi. Karena itu ada untuk nunjukin siapa kita. Kalau sampai terputus berarti ada juga nggak beres sama diri kita. Ada nggak beres sama diri kita. Nah, inilah kan yang akhirnya nunjukin, wah kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi Muhammad itu kok bisa ya? Dirinya mau disakiti, dihujani, wah jangan bilang itu mah Nabi. Enggak, karena Nabi nunjukin dirinya yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang bilang itu mah Nabi, itu sudah menyalahi apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan lanjutin dulu, anfusikumnya dulu artiin. Langsung ke sono-sono, itu sifat lagi, itu sifat mulia. Tapi dari anfusikum dulu aja, dari jenis kalian. Berarti kan Nabi sama. Adapun kemudian Nabi punya sifat tambahan, itu pilihan. Nabi dengan Allah yang menuntun. Berarti kalau kita, ustazah, kita kan nggak dituntun kayak Nabi. Allah menuntun semua hamba. Asalkan hamba itu ingin menjemput tuntunannya. Kalau kita terus mendekatkan diri kita pada jalurnya hidayah, Allah bakal tarik kita kok untuk berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau kita nunggu, ntar hidayah juga masuk sendiri. Hidayah masuk sendiri. Tamu terhormat masuk, dibukain pintu, diundang, apa dia tiba-tiba datang? Diundang. Yang tiba-tiba datang itu apa? Yang tiba-tiba datang, tahu ada di tengah rumah kita, nggak diundang, nggak apa, tahu dia bisa masuk, nggak tahu dari pintu yang mana. Pak, orang kalau ngarepin hal istimewa tiba-tiba datang dalam hidupnya, ini kan kayak ngimpi di siang bolong. Mana ada yang datang tiba-tiba? Yang datang tiba-tiba tuh hawa nafsu. Yang datang tiba-tiba tuh sifat buruk. Yang datang tiba-tiba nggak ngetuk pintu itu sifat-sifat yang nggak benar. Itu sama kayak maling. Maling datang niatnya apa? Maling. Mana ada maling niatnya silaturahmi? Ada maling niatnya silaturahmi? Nggak ada. Maling datangnya ya jadi maling dia. Lalu orang datang majelis ilmu, kata datang, enggak, kita kan mau niat majelis talim, kalau ujung-ujungnya maling, nggak ada niat maling begitu. Maling ya maling. Bahasanya gitu. Orang ngambil hak orang. Istilahnya. Tidak bisa dikelabui dengan sifat itu. Nah, kalau orang terhormat, orang-orang baik, kayak kita nih datang ke sini kan dipanggil sama tuan rumah. Ya, dihormati tuan rumah, bukain rumahnya, tuan rumah bentangkan karpetnya, tuan rumah persilahkan kita dengan penuh hormatnya. Disuguhkan kita suguhan-suguhannya yang begitu luar biasa. Ini kan ihsan, karamnya sahibatul bait. Sahibatul baitnya yang begitu memuliakan para tamunya. Tapi kita punya hati.
Hati kita digenggam oleh Dia yang Maha Kuasa, yang menggenggam hati kita semua. Kita pengen hati kita kedatangan sifat mulia. Mungkin gak tuh sifat mulia tiba-tiba datang? Apa PR-nya? Jemput, panggil, kan undang misalnya. Kamu pengen tawaduk masuk, jemput. Gimana masukin tawaduk ke hati Ustazah? Jemput, undang. Apa sifat tawaduk? Panggil, datang, dekatkan diri, sampai tawaduk itu mau masuk. Gak cuma-cuma. Makin mahal dia, makin susah dia nyampe ke rumah kita. Tahu gak? Makin mahal dia, makin susah nyampe ke rumah kita. Misal contoh, kalau nggak ada pengajian, belum tentu saya nyampe ke sini. Kalau orang undang Ustazah makan di rumah yuk itu, ya insya Allah, insya Allah. Tapi begitu ada alasannya kajian, saya datang. Yang bikin saya susah, saya punya alasan. Saya tidak datang kecuali kajian. Misalnya kan seperti itu. Ada kajian saya datang. Selagi ada waktu, kesempatan, insya Allah Allah mudahkan saya sampai. Kan istilahnya gitu. Saya datang. Saya memilih datang hanya untuk kajian. Bahasanya kalau ngundangnya cuma makan, ya berarti nunggu entah berantah kapan kesempatan itu. Tapi kalau kamu mau ngundang teman-teman, kapan aja bisa datang. Bisa. Tapi jadi pertanyaan, ya levelnya teman kamu. Tapi kalau guru, kalau ulama, kamu harus menyesuaikan alasan mengundangmu itu untuk apa. Dan gak gampang. Kenapa gak gampang? Bukan disulit-sulitin, emang begitu jalannya, emang begitu caranya. Saya misalnya mau ngundang makin ini tinggi dia, ibaratnya di sisi Allah, pasti makin sulit dia. Habib Umar datang ke Indonesia, siapa yang gak mau rumahnya kedatangan Habib Umar? Tapi siapa yang terpilih rumahnya didatangi, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa? Siapa yang gak mau Hubabanur kedatangan di rumahnya? Semua kepengen. Tapi kalau kamu mau datengin orang seperti dia, alasanmu apa? Kalau cuma ngundang makan, orientasi mereka bukan itu. Orientasi mereka bukan cari makan. Mereka bisa menikmati makan yang lebih nikmat daripada itu dimanapun mereka mau. Istilahnya, mau cari rehat, cari apa, rumahnya lebih enak. Kamar tidur kita lebih enak bahasanya gitu. Tapi justru sulit itu memberikan kita pelajaran. Bahwa sesuatu yang sulit itu karena apa? Dan saat hati ingin dimasuki sifat-sifat mulia, makin sulit dia, artinya makin mulia dia. Kalau kita pengen banget hati ini dimuliakan dengan ikhlas, maka mengejar ikhlas sampai dia mau masuk. Itu istilahnya kan gitu. Kamu kejar tuh ikhlas. Sampai ikhlas itu berkenan singgah di hatimu dan menetap di sana. Kamu harus punya alasan. Begitu kamu pengen masukin sifat rahmat, cinta, kemudian tawadu, kejar itu rahmat, cinta, tawadu, karena dia nggak tiba-tiba masuk. Kamu hadir majelis ilmu, duduk dengarkan nasihat, lalu katakan kepada nasihat yang kamu dengar itu tentang sifat yang mulia, ya Allah, hiasi aku dengan kemuliaan sifat tersebut. Ya Allah, aku ingin jadi orang yang tulus. Ya Allah, aku ingin jadi orang yang tawadu. Aku ingin jadi orang yang lembut. Aku ingin jadi orang. Maka PR-nya bisa dibilang seumur hidup. Karena kita nggak benar-benar bisa meyakini bahwa tawadu telah betul-betul menetap di hati. Karena ada orang tawadu tapi singgah. Ada orang yang datang ikhlas tapi singgah. Habis dianya udah salah, misal contoh dimasukin lagi gadura tuh kotoran-kotorannya, yang bersih keluar pasti. Yang bersih pasti keluar. Maka kemuliaan sifat-sifat mulia kita hanya dikarenakan tidak betul-betul kamu terus kejar dari kemuliaan-kemuliaan, maka bisa jadi yang mampir-mampir selanjutnya adalah sifat-sifat buruk. Inilah kita PR-nya menjaga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang yang sombong itu
walaupun di hatinya hanya terbesit seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Biji apa? Biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Pernah lihat? Ada biji sawi? Kelihatan nggak tuh biji sawi? Kayak istilahnya biji sawi nggak? Dzarrah. Dzarrah arti lain kalau kata ulama, kalau pagi-pagi matahari masuk ke rumah, suka kan? Ada yang terbang-terbang kecil-kecil, bisa dipegang nggak? Bisa diambil nggak? Bisa kelihatan nggak? Hah? Kalau ada sinar doang. Kalau nggak ada sinar di matahari nggak bisa. Iya kan? Seperti itulah sifat sombong seringkali datang dalam wujud rupa sekecil itu. Ya masuk, kamu nggak sadar, kelihatan aja nggak, hati jadi berat aja nggak. Tapi kata Rasul, sekecil itu menetap di hatimu, kamu nggak layak menginjak surganya Allah. Surganya Allah nggak diperuntukkan untuk mereka yang sombong. Nasallallahu salamu wal afiyah. Tuh kalau dipikir-pikir, tiap kali kita sholat tuh jadikan sholat kita renungan. Kenapa saya disuruh sholat? Dan kenapa dari perintah sholat itu gerakannya adalah gerak yang menunjukkan kerendahan kita? Mau tanya, sholat gerakan yang paling menunjukkan bahwa kita hamba itu sujud. Sujud itu kita merelakan diri kita meletakkan dahi di sana. Dahi loh, kepala yang paling mulia di antara anggota tubuh kita, paling mulia ini kepala. Orang paling sensitif kalau kepala yang dicolek. Orang dicolek tangan, kadang-kadang aja suka kesel kan, nengok siapa sih yang nyolek, ini tangan. Kalau ada yang nyolek kepala, tersinggung nggak gitu? Kepala ini tempatnya mahkota, iya kan? Sesuatu paling tinggi dari organ yang ada, dia kepala. Dan dari sekian banyak gerakan ini kan organ tertingginya dahi kita, pusat ada yang di kepala. Pokoknya ada di otak sama Allah nggak ditaruh di perut, di lambung, di sini ditaruh sama Allah. Karena dia nikmat paling mulia yang membedakan antara anak Adam dengan makhluk Allah lainnya, akal. Semua di kepala. Tapi Allah kemudian mengatakan sujud adalah gerakan penghambaan yang paling mulia dari gerakan yang lainnya. Kalau kamu mau tanya kapan saat dirimu begitu dekat dengan Allah, saat kamu sujud. Artinya saat kamu betul-betul merasa dirimu bukan siapa-siapa, kamu adalah dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat kamu masih merasa punya pride, punya nilai, punya harga dan lain sebagainya, wabil khusus semua itu yang dicari adalah tentang seputar pandangan manusia, maka itu menandakan selagi rasa itu ada pada hatimu, kamu bukan hamba yang dimaksud itu. Sayyidil Habib Umar bilang, ya, apa yang membedakan diri kita dengan iblis? Iblis juga sujud, kita sujud. Tapi apa bedanya sujud iblis dengan kita? Sujud kita dengan hati. Seharusnya begitu. Sujud iblis hanya dahi, bukan hati. Sujud iblis hanya dahi, bukan hati. Tapi sujud kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah sujud yang harus diiringi dengan hati. Maka kata Sayyidil Habib Umar bilang, orang kalau sholatnya sudah sujud hatinya, walaupun kepalanya terangkat, selama-lamanya hatinya tidak akan pernah bangkit dari sujudnya. Dia kemana aja, walau berdiri, walau duduk, walau dia berlari, hatinya tetap tunduk, hatinya tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua hati yang seperti itu, hati yang tunduk, hati yang khusyuk, hati yang merasa bahwa diri kita ini tiada arti tanpa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendatangkan rasa jauhnya sombong dari hati, rasakan bahwa segala kemampuanmu, kesuksesanmu, pencapaianmu yang ada padamu hari ini
tidak akan pernah bisa sampai kepadamu kecuali Allah yang menginginkan itu semua terjadi. Maka saat kita menyadari alhamdulillah badanku sehat karena aku rajin olahraga, tunggu. Sebelum kamu merasa karena rajin olahraga dan menjaga makan, ingat, sehatmu karena Allah yang memberikan kesehatan itu. Karena kamu yang juga pandai mensyukuri dari nikmatnya anggota tubuh yang Allah berikan kepadamu. Jadi kita ini mau menjaga badan kita kan karena kita syukur sama nikmatnya sehat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah dulu. Saat kita bisa menghasilkan sesuatu dalam hidup dari pendapatan, tunggu. Sebelum kau merasa ini semua jerih payahku, tunggu dulu. Kalau Allah tidak izinkan itu, kamu tidak akan mendapatkan semua itu. Jerih payahmu, tenaganya dari siapa? Kemampuan pikiranmu itu dari mana? Semua itu terjadi atas izin. Dan begitu juga semua kesuksesanmu, maka jangan pernah lupakan Allah dalam hidupmu. Dan ingatlah bahwa semuanya tidak akan ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, bukan hanya tentang kesuksesan, segala sesuatunya yang berlaku dari sesuatu yang tidak mengenakan hati, menyinggung hati, menyakiti hati, melukai hati yang terjadi pada kita, semua tidak akan terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Jadi begitu besok kita berpapasan dengan luka, jangan marah dengan luka. Kalau besok kamu berpapasan dengan kecewa, jangan marah pada kecewa. Kalau besok kamu berpapasan dengan air mata, jangan marah pada air mata. Karena lukamu, kecewamu, air matamu itu semua terjadi karena Allah yang menghendaki. Maka saat kita menyadari itu, untuk apa kita sombong? Untuk apa kita marah? Untuk apa kita merasa keberatan dengan semua itu? Karena semua terjadi karena Allah yang mengizinkan itu. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua, Allah pelihara hati kita semua, Allah lindungi hati kita semua. Ya Allah, jadikan hati kita tempat yang paling indah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang paling sehat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang paling baik yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.